Sekarang pembelajaran selanjutnya yaitu faktorisasi, permutasi, dan kombinasi. Nah, di sini ada peluang di sini, yaitu kan minggu kemarin udah belajar itu apa itu peluang. Nah, di sini peluang ada banyak macamnya, ada faktorial, ada permutasi, dan ada kombinasi. Nah, sekarang kita bahas tentang faktorial. Faktorial di sini dinotasikan dengan seperti ini ya, kayak tanda seru. Nah, misal n faktorial n dikali berapa sampai dikalikan sampai batas akhirnya itu adalah 1. Tapi kalau 1 faktorial itu hasilnya 1 dan 0 faktorial ini 0 faktorial hasilnya 1. Misalkan contoh 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya itu adalah 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120 kali 1 itu 120, seperti itu. Nah, sekarang contoh yang kedua, misalkan 2 faktorial 2 kali 1 itu hasilnya 2. Sekarang yang contoh selanjutnya 10 faktorial per 8 faktorial. Nah, di sini lihat, kalau pembagian seperti ini, lihat pembagi di sini itu kan 8 faktorial. Nah, berarti 10 dikali 9 dikali, nah di sini pembaginya itu kan paling besar itu 8 ya, kali 8 faktorial. Jadi nggak usah dijabarkan sampai angka 1 dibagi 8 faktorial. Ini bisa dicoret. Nah, jadi 10 kali 9 hasilnya 90. Gampang kan? Nah, terus yang ini yang D. 10 faktorial dikali 5 faktorial per 7 faktorial dikali 4 faktorial. Coba di sini lihat, ada 10 faktorial per 7 faktorial kali 4 faktorial. Di sini 10, kira-kira pembagi yang angkanya lebih besar itu berapa? Misalkan di sini 7. Berarti yang si 10 faktorial ini hanya dikalikan sampai bilangan 7 saja. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial. Nanti ini bisa dicoret. Seperti itu. Sekarang yang 5. Berarti 5 kali 4 faktorial. Ininya dibagi 4 faktorial. 10 kali 9, 90. 90 kali 8, 720. Dikali 5. Udah, jadi 720 dikali 5 hasilnya 3600, seperti itu. Kalau seperti ini 10 faktorial dikurang 4 faktorial. Nah, berarti di sini kalian harus mengurangi dulu. 10 dikurangi 4 hasilnya 6 faktorial, baru seperti ini. Itu untuk faktorial. Permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi itu adalah R unsur dari N unsur. Jadi maksudnya untuk permutasi itu yang ditentukannya dicantumkan. Permutasi. Nah, rumusnya bisa ditulis dengan N P R. N itu banyaknya, banyak unsurnya, R itu yang dibutuhkannya. Rumusnya adalah NPR sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Misalkan contoh di sini 3P2 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurangi 2 faktorial sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial. Nah, sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 faktorial per 1 faktorial, hasilnya adalah 6. Dan ini juga contoh yang kedua, 8P3 sama dengan 8 faktorial per 8 kurangi 3 faktorial sama dengan 8 faktorial dikurangi 5 faktorial. Nah, di sini kan 5 faktorial kan ini besar, berarti yang 8 ini hanya dikalikan sampai angka 5 faktorial saja. Nah, berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Seperti itu. Tinggal dikalikan saja, hasilnya 336. Ini ada soal cerita juga di sini.
ada soal cerita. Banyak cara ya. Banyak cara menyusun pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang diambil dari 5 calon adalah. Nah, di sini yang dibutuhkannya itu dicantumkan ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti itu termasuk dengan permutasi. Nah, ketua, sekretaris, bendahara berarti itu ada 3 orang. Maka permutasinya adalah 5 P3. 5 ini adalah banyaknya dari calon. 5P3 sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. Nah, seperti itu ya. Seperti itu untuk. Sekarang ada kombinasi. Kombinasi itu adalah pengertian R unsur dari N unsur yang tersedia dan banyak cara mengelompokkan R unsur yang diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia. Jadi untuk kombinasi ini yang ditentukannya tidak dicantumkan seperti itu. Nah, rumusnya itu adalah NCR N faktorial per R faktorial N dikurangi R faktorial. Nah, untuk mengerjakan ini asal kalian tahu aja dan paham dengan konsep dan rumus dari permutasi dan kombinasi saja. Nah, misalkan di sini contoh yang pertama 5C3 berarti 5 faktorial per 3 faktorial 5 dikurangi 3 faktorial. Berarti di sini 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, di sini lihat yang paling besarnya itu yang mana? Berarti 3. Bilangan yang N-nya di atas, yang ini ya. Berarti dikalikan hanya dengan pembagi yang paling besar. Berarti 3. 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali. Nah, di sini baru yang 2 faktorial ini dijabarkan. 2 dikali 1. 5 kali 4, 20. 2 kali 1, 2. Jadi hasilnya 10. Nah, misalkan ini soal ceritanya. Dari 10 pemuda di suatu kampung diadakan ronda. 3 orang diminta untuk menjaga pos kamling. Nah, di sini kan 3 orang itu nggak tahu siapa aja. Itu kan nggak ditentukan, bebas siapa aja yang 3 orangnya itu. Nah, maka di sini berapa cara pemilihan tersebut? Ada berapa cara? Di sini memilih 3 orang dari 10 pemuda. Artinya R-nya 3 dan N-nya itu 10. Itu. Jadi 10C3 sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial kurang buka 10 kurang 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial kali 7 faktorial. Nah, di sini lihat pembaginya yang paling besar yang mana? Berarti kan yang 7. Berarti yang 10 ini hanya dikalikan sampai 7 faktorial saja. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial ini coret, baru yang 3 faktorialnya ini dijabarkan 3 kali 2 kali 1 seperti itu. Mudah kan? Nah, nanti untuk di bahan pembelajarannya kalian tulis di buku catatannya yang rapi. Nanti ketika pembelajaran mulai tatap muka nanti diperiksa gitu. Nah, sekarang penugasan tetap di Edmodo. Semoga kalian paham ya. Terima kasih.